sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu di pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa ibadah kami Engkau lawat Tuhan. Dan tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat iblis yang ingin mengganggu ibadah ini, kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami bakar dengan api Allah yang menguskan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga keluarga kami dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa dalam Yesus. Aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kegelapan kami ikat dan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan berkuasa firman-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Renungan kepada kita yaitu Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 35. Karena hanya sedikit, marakah kita bersama-sama membaca. Perikopnya Eneas dan Dorcas. 1, 2, 3. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa pada tahun ini sesuai dengan tuntunan kepada kita bahwa tahun pembebasan seutuhnya, tahun pembebasan seutuhnya, dibebaskan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dibebaskan dari kesusahan, dibebaskan dari penderitaan, dan dibebaskan dari problem masalah yang engkau hadapi. Di sini dijelaskan bahwa Petrus berjalan berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana, dan dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus. Petrus ini adalah murid Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu dari rasul-rasul, di mana Petrus ini diperintahkan oleh Yesus Kristus kepadanya supaya tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Saudara, sehubungan dengan itu, tugas yang diberikan kepada Petrus ini adalah tugas yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang tercatat di dalam Lukas 8 ayat 1 dikatakan di situ bahwa Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota untuk memberitakan Injil sorga, dan murid-murid Yesus mengikuti dia. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, 19, 20 dikatakan di situ, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan bangsa menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui akan
aku senantiasa menyertai engkau hingga pada akhir zaman. Jadi inilah yang dilakukan oleh Petrus itu, perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia melakukan perintah Tuhan kita Yesus Kristus, maka mukjizat kesembuhan terjadi. Ketika mukjizat kesembuhan terjadi, maka penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Maka banyak orang yang bertobat karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri mukjizat kesembuhan terjadi. Bahkan yang mati dibangkitkan seperti yang terjadi pada Tabita dan Dorcas di ayat 36 sampai dengan 43. Tapi kita tidak menyinggung itu sekarang, karena itu satu judul khotbah mengenai Tabita dan Dorcas. Cukup dulu, yaitu Eneas yang kita bicarakan pada saat ini. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mukjizat akan terjadi ketika kita mau mengunjungi orang-orang yang sakit. Seperti yang dialami oleh Petrus, dia melihat orang kudus. Tidak hanya pergi kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi dia juga mengunjungi orang-orang kudus. Apa itu orang-orang kudus? Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan di situ bahwa berbahagialah mereka yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, dan yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi orang-orang kudus itu orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, orang yang tidak mendengarkan nasihat orang-orang penjahat, pembunuh, pencina, koruptor. Orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dia tidak mengikuti kehendak orang berdosa, hanya dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang suka ngerumpi, orang-orang yang suka menggosip, orang-orang yang suka mengata-ngatai orang lain. Dan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia bergantung kepada Tuhan, dia bergantung kepada firman Tuhan. Itulah orang-orang kudus, orang yang tidak kompromi dengan kejahatan, orang yang tidak kompromi dengan pencemooh, orang yang tidak berkompromi dengan orang-orang fasik. Itulah orang kudus. Saudara yang diberkati, inilah yang dikunjungi oleh Petrus, lain daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, dan ketika dia mengunjungi orang kudus ini adalah yang bernama Eneas. Eneas yang lumpuh 8 tahun lamanya. Mengapa Eneas lumpuh? Ini diizinkan oleh Tuhan supaya dia lumpuh. Mengapa? Dengan kelumpuhannya itu, maka orang melihat ketika Petrus berkata kepadanya, dikatakan di situ, kata Petrus kepadanya, kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah Eneas. Eneas lumpuh selama 8 tahun. Dan Petrus berkata kepadanya, dalam nama Yesus Kristus, bangun Eneas, bereskan tempat tidurmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum, bangunlah, angkat tilammu.
Apa yang dikatakan oleh Yesus dan dipraktekkan oleh Petrus juga persis sama. Dan bangunlah Eneas, dan dia sembuh seketika itu. Saudara yang diberkati, mukjizat terjadi karena nama Yesus. Mukjizat terjadi karena engkau perkatakan nama Yesus. Mukjizat terjadi ketika engkau percaya kepada Yesus. Penyakitmu sembuh ketika engkau percaya kepada Yesus. Mukjizat terjadi ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang sakit pada hari ini, engkau disembuhkan. Yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan sehingga engkau sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Hanyalah engkau percaya kepadanya. Kalau engkau percaya kepadanya, ketika engkau mendengarkan nama Yesus dan engkau buka hati, maka kesembuhan itu akan terjadi luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka dia bangun, dia duduk, dan dia menjadi saksi hidup. Melalui kelumpuhannya dan kesembuhannya itu, maka banyak orang yang bertobat. Dikatakan di situ, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Semua penduduk kota Lida dan Saron melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui Petrus, maka mereka semua bertobat. Mukjizat-mukjizat yang terjadi di dalam gereja ini membuat orang Dumai bertobat. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nama Yesus itu nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Hanyalah Yesus yang dahsyat dan berkuasa, di mana dengan menyebut nama Yesus Kristus, maka iblis gentar, iblis gemetar, iblis takut, iblis pergi. Ketika Yesus berkata kepada iblis yang berada di dalam tubuh seseorang di Gerasa, pergi ke dalam babi itu, maka iblis keluar dari orang jahat atau gila itu, maka orang ini menjadi sembuh. Ketika engkau mendoakan orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Amin. 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 Jadi tidak hanya cukup duduk di dalam gereja, sibuk dengan administrasi gereja, menghitung kolektor, menyusun program. Memang sih datang orang, tapi tidak banyak. Pertumbuhan jemaat bertumbuh karena kelahiran. Pertumbuhan jemaat bertambah karena pernikahan. Bertambah sih, tapi tidak segencar yang dilakukan oleh Petrus. 3.000 jiwa bertobat. 5.000 jiwa bertobat. Tapi ketika engkau datang, pergi mengunjungi orang-orang yang sakit, mulai tahun ini gereja kita harus mengunjungi rumah sakit. Amin. Jangan kita diam, tetapi Yesus Kristus dari desa ke desa, dari kota ke kota, pergi memberitakan Injil Kerajaan Surga dan diikuti oleh murid-muridnya. Dan Petrus juga melakukan, karena kepada kita telah diberikan tugas kerja otoritas ini yang mengatakan pergi, maka kita harus pergi. Amin. Haleluya. Saudara, jangan diam,
Tapi dikatakan, pergilah, berkeliling kemana-mana. Petrus dikatakan di situ. Kemana-mana dia berkeliling memberitakan firman Tuhan dan mengunjungi orang sakit, maka kesembuhan itu terjadi. Kita tidak cukup hanya untuk mendengar firman. Tidak cukup kita hanya menekuni pekerjaan kita untuk mendapatkan sesuap berlian. Bukan sesuap nasi lagi, sesuap berlian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ada tugas pokok yang kita lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan, karena tugas itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Otoritas surgawi telah kita terima. Bahkan bukan hanya itu yang terjadi. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-7, di mana Filipus di Samaria, dia menyembuhkan banyak orang. Dikatakan di ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sangat besarlah sukacita dalam kota itu, yaitu kegembiraan terjadi di kota itu. Kalau orang mengalami sukacita di kota itu, dan pasti mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Ketika mereka melihat, wih, roh jahat keluar dari si budak itu. Roh jahat keluar dari orang itu. Roh jahat keluar dari penyihir itu. Kalau kita baca lebih lanjut, maka tukang-tukang sihir pun jadi bertobat. Ketika Paulus sedang memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang diberkati, itulah tugas kita pada hari-hari ini. Tugas yang mulia, kita telah mendengarkannya, dan Tuhan Yesus telah memberikannya dengan cuma-cuma kepada saudara, kepada kita semua. Marilah kita terima tugas yang mulia yang diberikan oleh Tuhan ini, sesuai dengan firman-Nya yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang yang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun pembebasan telah tiba, sesuai dengan Lukas 4 ayat 18 dan 19. Jadi yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah naik ke surga, dan tugas inilah yang kita emban, yang kita lakukan pada hari-hari ini. Saudara yang kekasih, sembuh Eneas, sembuh Eneas tanpa konsultasi dengan dokter ahli tulang dan dokter ahli saraf, hanya dengan nama Yesus Kristus. Nggak perlu kuliah capek-capek, karena ada kuasa yang lebih dahsyat, yaitu kuasa Yesus Kristus, asalkan engkau percaya. Saudara yang diberkati, mau sembuh pada hari ini yang sakit? Bukan hanya sembuh secara fisik, tapi sudah lumpuh imanmu 8 tahun, udah mati imanmu selama 8 tahun, enggak bangkit-bangkit, bangkitlah hari ini. Amin. Udah 8 tahun kau tidak baca firman, bangkit
bangkitlah hari ini, baca firman Tuhan. Sudah 8 tahun engkau tidak sungguh-sungguh berdoa memuji memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan menyembuhkan kemalasanmu. Bangkit engkau pada hari ini. Bangkit dari kelumpuhanmu. Bangkit. Bangunlah, dikatakan bangunlah. Jangan lagi diam. Jangan lagi tidur. Tetapi bergeraklah. Mukjizat terjadi ketika kita bangun. Ketika kita bergerak. Ketika kita memberikan tangan firman Tuhan. Dan ketika kita memakai nama Yesus Kristus. Amin.